Swastiastu. Pemirsa Dewata TV, selamat berjumpa lagi. Saya Nyaman Wijaya, senang sekali kembali bertemu di depan Anda selama 60 menit yang ke depan ini. Saya akan kembali mengantarkan acara yang barangkali sudah Anda tunggu-tunggu, Pustaka Dewata. Seperti yang sudah sering saya katakan, sementara kita di Bali sampai sekarang ini, bahkan mungkin di tingkat nasional juga, kita terlalu banyak terpengaruh oleh kesadaran-kesadaran kolektif. Tapi sekarang ini saya akan kembali menyajikan kesadaran individual seorang tokoh yang tentu Anda sudah kenal, barangkali terutama rekan-rekan dari Bali pernah kenal karena beliau adalah Dewa Palguna. Selamat, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda lagi. Ya, saya juga senang. Ya, sudah begitu lama berkecimpung di dunia politik nasional. Jadi pemirsa Dewata TV, saya rasa ada satu hal yang saya petik dari tokoh kita ini, bahwa tidak semua orang Bali bisa bermain di tingkat nasional, dalam arti begitu punya peran yang strategis sebagai anggota Mahkamah Konstitusi yang pertama pula. Jadi penting bagi kita untuk mendengarkan apa yang beliau akan sampaikan tentang hal itu. Tetapi sebenarnya saya ingin mengajak beliau berbicara mengenai hal-hal yang pernah ditulis, terutama dalam buku yang berjudul Saya Sungguh Mencemaskan Bali. Jadi Saya Sungguh Mencemaskan Bali ini adalah sebuah karangan yang sebenarnya sudah pernah dipublikasikan di berbagai tempat, tapi penting sebagai suatu pertanggungjawaban seorang intelektual membukukan hasil karyanya supaya bisa abadi sepanjang sejarah. Saya akan mengawali dialog saya dengan satu tinjauan bahwa bagaimanapun orang atau intelektual atau pengamat-pengamat pada umumnya memang mencemaskan Bali. Sebab dalam bayangan mereka, Bali seharusnya seideal yang ada dalam benaknya, bahwa mungkin sesuai dengan Trihita Karana, mungkin sesuai dengan Tatuan Asidan atau etika-etika, norma-norma negara-negara modern sekarang. Tetapi jika dibandingkan dengan Bali abad ke-19, pada saat itu kita disuguhkan pada satu adegan-adegan yang mengerikan dalam sejarah, bagaimana raja berperang satu sama lain, bagaimana perbudakan meningkat, opium luar biasa, rakyat kecil hanya terpinggirkan. Dibandingkan dengan itu, Bali abad ke-20 atau menuju ke abad 21 ini relatif menjadi lebih bagus. Nah, karena itu saya mempersoalkan mengapa kita mesti mencemaskan Bali. Silakan Saudara Palguna. Terima kasih. Sebenarnya mungkin judul itu tampak begitu bombastis ya, kelihatannya itu diantara kita yang kelihatan serba tenang begitu ya. Tapi sesungguhnya itu adalah memang mewakili apa yang saya pikirkan gitulah. Kalau dulu ada semboyan siapa yang menguasai lautan, dia menguasai dunia. Kemudian muncul itu waktu abad ketika pra-kolonialisasi ya. Misalnya Inggris dianggap sebagai penguasa lautan gitu ya, tentara angkatan lautnya sangat kuat. Kemudian muncul abad ruang angkasa ketika teknologi ruang angkasaan begitu berkembang pesat, terutama ketika dimulai dari Uni Soviet meluncurkan Sputnik dan kemudian diikuti Apollo oleh Amerika Serikat, sehingga kemudian muncul semboyan baru. Siapa yang menguasai ruang angkasa, dialah yang kemudian menguasai dunia. Sekarang ketika abad 21, semboyannya berubah lagi. Siapa yang menguasai informasi, siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, dialah yang menguasai dunia. Jadi kecemasan saya itu begini, ada satu hal yang dari dulu saya belum menemukan bagaimana nanti cara penyelesaiannya, yaitu begini. Fakta bahwa kita di Bali ini sudah bergerak ke arah masyarakat industri, ke arah masyarakat modern, yang dimana pada waktu di dalam situasi seperti itu, misalnya kita sudah harus menghargai nilai-nilai kemampuan individual, kemudian rasa tanggung jawab, kemudian penghargaan terhadap waktu, cara berpikir yang efisien, tetapi di lain pihak kita sebagian dari alam bawah kesadaran kita sebenarnya masih
berada di abad ke-19 yang Anda katakan tadi. Kita masih ada tradisi komunal yang kadang-kadang ini tidak selalu bisa berjalan beriring. Katakanlah satu contoh misalnya, dan ini sudah pernah diulas secara sangat bagus oleh kawan kita, Ketut Sumarta. Dia mengatakan begini, ada satu kasus di mana ada seorang karyawan hotel. Dia bekerja di sebuah hotel. Tapi dia masih begitu terikat dengan tradisi komunalnya. Dia harus ngayah 1 bulan di Banjar dan harus hadir secara fisik. Dia dari Karangasem gitu ya. Yang mengakibatkan kemudian tentu saja dia harus libur dari pekerjaannya di hotel, dan itu tidak mungkin 1 bulan begitu kan. Nah artinya kemudian akhirnya menyebabkan ini orang lalu jadi dipecat. Jadi saya khawatir kalau ini tidak menemukan jalan keluarnya, akhirnya tradisi itu bisa menjadi sesuatu yang menimbulkan pemiskinan secara struktural. Maksud Anda salah satu. Ya, demi tradisi kita harus mengorbankan segala sesuatu termasuk pekerjaan begitu. Nah, tetapi di sisi lain justru tradisi dimanfaatkan untuk menyelamatkan Bali secara umum. Itulah cara berpikir orang-orang yang sedang berkuasa sekarang. Itu juga harus kita kritisi. Ya. Bagian itu juga harus kita kritisi. Saya berpikir mungkin sebagian betul ada yang berpikir seperti itu. Tapi saya mulai ragu. Ada sebagian yang jangan-jangan berpikir bahwa itu adalah sudah menjadi barang dagangan. Itu adalah sebuah sudah menjadi komoditas. Tradisi itu menjadi komoditas. Misalnya, kalau kita sudah tahu misalnya filosofinya bahwa mengapa sih orang ngapain misalnya itu harus besar-besaran. Padahal kita tahu filosofinya bahwa itu adalah bagaimana sesungguhnya kita mempercepat proses kembalinya Pancamahabhuta yang apa kembali ke apa, yang Bayu kembali ke Bayu, sehingga proses penyatuan dengan apa Sangkan Paraneng Dumadi itu bisa menjadi lebih cepat kayak gitu ya. Kenapa itu menjadi besar? Ini kan karena ada ketakutan. Kalau ini yang hilang ngaben, maka dikhawatirkan orang tidak akan lagi atau berkurang orang yang berkunjung ke Bali. Berarti di situ kan logika komoditi yang berlaku di dalam. Ada beberapa item yang di buku ini, spiritualitas salah satunya. Apa sebenarnya yang Anda cemaskan? Spiritualitas apakah cukup yang tadi itu saja? Nah, ini dia yang jadi soal juga. Ada di bagian itu saya tulis misalnya, apa sih problem orang Bali misalnya ketika dia berbicara tentang spiritualitas? Gini, kita coba jujur kepada diri sendiri. Dari sekian intensitas dan ketaatan kita di dalam menjalani tradisi itu yang bertemu gagasannya sesungguhnya dengan persoalan spiritualitas. Pertanyaan saya, berapa persen yang kita sungguh-sungguh memahami ketika kita melakukan itu? Artinya apa? Artinya ada kesenjangan. Ada kesenjangan antara alam kognitif, afektif, dan kemudian psikomotor yang kita kan untuk ketika melaksanakan itu. Artinya kita banyak melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak kita pahami, tapi kita harus laksanakan itu atas nama tradisi. Dan ini berbahaya menurut saya. Karena ketika orang, misalnya generasi kita yang makin kritis ini, mempertanyakan itu, dan kemudian kita tidak mampu memberikan jawaban, nah itu berbahaya. Karena dia kemudian akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang liar yang belum tentu kemudian cocok dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh filosofi kalau dalam tanda petik tradisi itu. Seharusnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa itu bahayanya tradisi lisan kalau tidak pernah ada orang yang membicarakan dan apalagi menuliskannya. Iya, Sang Murphy. Seharusnya jawaban-jawaban itu dengan mudah dicari pada sumber ajarannya, yakni Bhagavad Gita dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat, apa Anda sepakat atau tidak dengan pengamatan saya melihat orang-orang yang beragama secara Bhagavad Gita minim sekali dibandingkan dengan orang-orang yang beragama secara agama Saiwa Siddhanta. Tapi nanti kita akan jawab persoalan itu setelah yang satu ini. Oke.